saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Febri tiba di KPK tanpa borgol dan rompi tahanan, Kejagung buru-buru karena larut malam. Buru-buru banget ini sampai kagak sempet. Jaksa tahu korupsi itu pelanggar undang-undang pidana, undang-undang tipikor. Alangkah banyaknya jaksa yang didakwa ke pengadilan karena korupsi. Hakim juga, polisi juga. Siapa di sini yang akhirnya senang karena Febri Adriansah, mantan Jampitsus, itu sudah ditahan? Tetapi sebetulnya jangan senang terlebih dulu, karena ketika penahanan itu Bapak Febri pertama tidak mengenakan rompi, yang kedua dia seolah-olah merasa dikriminalisasi. Kocak, merasa dikriminalisasi enggak tuh? Coba kita simak bagaimana komentar-komentar berbagai video yang bermunculan di sosmed ya, yang ramai sekali menjadi perbincangan teman-teman di berbagai platform sosial media terkait penahanan Jampitsus, mantan Jampitsus Febri Adriansah ini teman-teman. Silahkan. Febri tiba di KPK tanpa borgol dan rompi tahanan, Kejagung buru-buru karena larut malam. Buru-buru banget ini sampai kagak sempet. Ini bukan mau ikutan Paris Fashion Week ya. Kagak harus ngedesain rompinya dulu, fitting rompinya dulu sampai lama begitu, kagak ya. Ketimbang rompi mah tinggal pakai aja. Ini kan rompi bukan tompi. Ya kalau kita mau pakai jasa dokter tompi, lama kita atur schedule dulu, konsultasi dulu. Apa ini kan rompi bukan tompi, please ya. Ketimbang borgol juga gak mau make. No rakyat buru-buru berangkat kerja, kalau kagak sempet pakai helm juga kena tilang juga. Jangan pakai alasan buru-buru ya. Di sini jatuhnya tuh kayak seolah-olah berstatus prioritas tuh nggak cuma ada di bank-bank aja, tapi tahanan juga ada yang prioritas, say ya. Giliran duit negara aja gercep makenya, giliran rompi sama borgol kagak mau makenya. Lagian si Febri ini kan muncul tuh tampil di hadapan wartawan ngomong klarifikasi ya, bukan di depan kamera bikin transisi make up yang lama banget gitu loh. Udahlah, banyak banget alasannya. Udah. Silakan Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Udah. Silakan Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Febri Adriansah, mantan Jampitsus, ditahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejagung tadi. Pertanyaannya, kenapa Febri Adriansah ini ditahan? Padahal dia adalah mantan Jampitsus di Kejagung. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, mengatur penahanan. Dan penahanan itu adalah bagian dari proses hukum. Artinya kalau Kejagung melakukan penahanan terhadap Febri Adriansah ini, berarti itu bagian dari proses hukum. Tidak ada yang salah di sini. Walaupun misalnya Febri Adriansah ini mantan Jampitsus di Kejagung. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka ya. Jangan dorong ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Saya sudah diperiksa jaksa pemeriksa ya,
bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masa rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masa rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Apa? Febri Adriansyah nggak pakai baju tahanan karena buru-buru sudah malam, Memangnya rompinya itu ditaruh di mana, Pak? Ditaruh di Monas? Orang harus manja dulu gitu? Atau ditaruh di bawah tanah? Orang harus ngebor dulu? Atau harus impor dari Singapura gitu? Rompinya kan ada di kantornya, Pak. Tinggal ambil, itu berapa menit sih? Terus makaikan sambil jalan, sambil di mobil, itu ada waktu, Pak. Ya, kalian menghubungi wartawan, ada waktu. Tuh wartawan dari kantornya ke tempat itu juga perlu waktu, Pak. Nah, ini ngambil rompi, Pak. Ada di kantor itu rompi, tinggal diambilkan, terus dipakaikan itu. Kan gampang, sesimpel itu. Memangnya rompinya nggak ada, harus jahit dulu gitu? Harus pesan dulu tekstilnya ke Australia gitu? Ke Jepang? Ya Allah, sebegitunya. Takut amat sih sama si Febri. Apa memang Febri ini orang yang sangat spesial? Nggak boleh disentuh, nggak boleh pakai baju tahanan. Wow, ada sesuatu di balik udang nih mas ini, ya. Coba kita lihat ke depan. Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan perkara tersebut. Kegiatan koordinasi dan supervisi ini tentunya berpedoman pada Undang-Undang 19/2019 di mana salah satu tugas dan kewenangan KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi kepada instansi yang punya kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Guys, Febri Adriansyah sudah ditahan di rutan KPK. Tapi bukannya senang, jujur gue emosi sih denger dia. Nih kalian dengar ya. Menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Nah kalian udah denger kan dia bilang apa? Emosi nggak? Kesel nggak ngelihatnya? Dia bilang kalau misalkan diri dia dizolimi. Terus dia bilang kalau misalkan di Gedung Bundar itu tidak pernah seperti ini. Harus dilakukan pendalaman dan konfirmasi alat bukti agar tidak adanya kezoliman. Gimana dengan Nadiem? Gue tanya gimana dengan Nadiem? Apakah dikonfirmasi terlebih dahulu waktu itu? Apakah dilakukan pendalaman baru dia jadi tersangka? Enggak, tiba-tiba dia langsung jadi tersangka, ditahan. Menurut gue tidak ada pendalaman alat bukti di situ.
Jadi makanya jangan ngerasa diri lu dizolimin lah. Tai lu. Lagian ya Feb, kata gue mah perlu pendalaman apa lagi sih? Hah? Udah jelas-jelas ada emas 74 kilo di rumah lu dan ada jutaan dolar di rumah lu. Dan lu merasa kalau diri lu dikriminalisasi. Hah? Tai lu, makan tai lu sono. Dan buat orang yang nanya di DM, kenapa bang nggak bahas Febri lagi gitu? Ya ini salah satunya. Kalian lihat aja lah. Itu dia nggak ada pakai rompi-rompinya coy. Gue selama gue hidup ya dan gue ngeliat berita, rata-rata koruptor itu ketika dilakukan penahanan itu pasti pakai rompi. Ini dia pakai batik terus jalan petantang petenteng. Gimana coba? Kan anjing ya. Jadi guys, menurut keyakinan dan pendapat gue, Febri ini ditahan hanya untuk meredam isu publik yang ada di sosial media, bentuk amarah publik yang ada di sosial media, juga demo-demo kemarin ya. Tapi gue berharap keyakinan dan pendapat gue ini semuanya salah dan terbantahkan. Dan juga gue nggak terima kalau misalkan tersangka yang ditahan atau yang divonis nanti itu cuman Febri dan Dorito doang. Kenapa? Karena dengan keyakinan gue ada nama-nama besar yang terlibat di dalam kasus ini. Dengan seluruh barang bukti yang ada, menurut gue pemainnya bukan 2 doang. Pemainnya pasti banyak dan ada nama besar yang harus terseret juga di kasus ini guys. Me and the devil walking side by side. Jaksa tahu korupsi itu melanggar undang-undang pidana, undang-undang tipikor. Alangkah banyaknya jaksa yang didakwa ke pengadilan karena korupsi. Hakim juga, polisi juga. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu tidak berbanding lurus dengan ketaatannya. Apalagi kesadaran untuk mentaati kaidah-kaidah itu. Dokter tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Alangkah banyak dokter yang merokok. Ya kan? Pengetahuan seseorang tentang sesuatu tidak berbanding lurus dengan kepatuhannya. Dan karena itu, ya, moralitas yang didasarkan pada agama itu lebih daripada moralitas yang sekuler. Sebab kaidah yang baik dengan yang buruk itu dilandaskan kepada iman kepada Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan iman pada hari akhirat. Polisi bisa saya tipu, jaksa bisa saya bohongin, hakim bisa saya sogok, bebas saya. Tapi orang beriman mengatakan, iya bisa. Tapi ada Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, lagi maha mengetahui yang kamu nggak bisa bohongi. Andai pun kamu bisa lakukan itu, nanti kamu mati, memang kamu anggap selesai. Kematian bukan akhir bagi segala-galanya. Kematian itu adalah akhir, awal bagi sebuah pertanggungjawaban. Nanti kamu kalau jahat masuk neraka, kalau baik masuk surga. Orang Islam masuk surga, masuk neraka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, khairan yarah. Masuk neraka kalau jahat, masuk surga kalau baik. Ada implikasi? Ada kepercayaan pada hari akhir di mana yang baik dibalas kebaikan, yang jahat dibalas kejahatan. Kalau tidak, moralitas itu nggak ada dasar. Kenapa? Karena faktanya di dunia ini, alangkah banyak orang baik justru menjadi repot, susah karena kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya banyak orang jahat, makin enak aja, makin kaya raya, ya, banyak rezekinya, makin berkuasa, panjang umur, sehat walafiat, nggak mati-mati. Orang baik cepat mati. Makanya sebenarnya jangan jadi orang baik cepat mati. Lalu kalau memang begitu, kenapa jadi orang baik? Jadi orang jahat aja sekalian. Nah, moralitas itu penting. Dia tidak berdiri sendiri. Negara yang kita bangun ini filsafatnya berbeda dengan filsafat Plato, Aristoteles, John Locke, segala macam itu. Negara yang kita bangun itu dilandaskan kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika memainkan peran penting. Sebab yang namanya konstitusi, yang namanya undang-undang, PP, Perpres, apapun, dia akan kehilangan roh, kehilangan spirit untuk dilaksanakan kalau ketiadaan etik. Baik teman-teman, saya ingat dengan ucapan Mahfud MD bahwa Febri Adriansyah ini bukan orang sembarangan, orang besar yang memiliki power, yang memiliki banyak cara lah ya. Sehingga Febri Adriansyah yang sudah beberapa hari rumahnya digeledah, tetapi katanya hasil penggeledahannya itu milik Don Rito dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang
sebetulnya diherankan ya, karena Febri Adriansyah tentu sebagai orang besar punya berbagai macam cara untuk membela dirinya, untuk memuluskan aksinya gitu teman-teman. Dan menariknya adalah menurut pengakuan Hotman Paris, Febri Adriansyah ini kekeh menginginkan agar Hotman Paris tetap menjadi kuasa hukumnya karena dinilai belum ada tandingannya. Entah ini kegeerannya Hotman Paris atau tidak, tapi kalau kita melihat track record dari Hotman Paris, itu beliau emang dia selalu membela koruptor, dan itu pengakuan Hotman Paris sendiri. Ya, ketika beliau menanggapi terkait keributan beliau Hotman Paris dengan anaknya, katanya anaknya sekolahnya itu hasil membela para koruptor. Artinya Febri Adriansyah di sini tidak salah memilih kuasa hukum, ya, untuk membela dirinya, gitu loh. Artinya Febri Adriansyah ini punya banyak cara untuk kemudian memuluskan atau membela dirinya, karena Febri Adriansyah ini bukan orang sembarangan, gitu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD. Tapi coba kita saksikan atau kita ikuti terus perkembangannya. Nanti saya akan update lagi jika ada perkembangan dari kasus Febri Adriansyah ini teman-teman ya. Karena jujur sampai sekarang pun masih banyak sekali masyarakat sipil yang geram gitu ya terhadap mekanisme penahanan Febri Adriansyah sebagai tersangka koruptor dan TPPU teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.